Dan juga alhamdulillah hadir tengah-tengah kita juga Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Sadah bin Imam Al-Arif bin Al-Qudus Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Amr Sadah, dan diberikan kesehatan. Dan juga para tetamu kita yang datang dari Hadramaut, Masya Allah Al-Habib Ali bin Hasan Balbagi, dan juga segenap rombongan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak bangkitkan kita dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, hajat kita dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan berkat aulia wassalihin, dengan berkat Habib Ja'far insyaallah Al-Kaf, Allah Ta'ala angkat derajat beliau insyaallah, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Sebab mereka para wali-wali Allah, para aulia wassalihin, kematian itu tidak menurunkan derajatnya mereka. Justru para aulia wassalihin, perhatian mereka kepada murid-muridnya setelah wafatnya mereka lebih besar daripada semasa mereka hidup. Kenapa? Sebab orang ketika hidup maka dia terbatasi dengan hukum-hukum duniawi, dengan hukum-hukum jasad yang penuh keterbatasan. Tetapi ketika ruh keluar dari jasad, terlepas semua ikatan duniawi, maka perhatiannya kepada orang-orang yang berhubung terkoneksi dengannya lebih besar daripada tatkala mereka masih di dunia ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Dan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyembunyikan sirnya pada wali-walinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Allah akhtabala fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridha-Nya di dalam ketaatan. Fala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Karena itu jangan meremehkan ketaatan sekecil apapun juga. Kadang ketaatan yang kecil menjadi penyebab anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan meremehkan kemaksiatan. Gara-gara kemaksiatan orang bisa terjerumus dalam usul khatimah. Waliyadzubillah. Dan Allah menyembunyikan sirnya, rahasianya pada diri kekasihnya, para wali-walinya, pada hambanya. Maka jangan meremehkan siapapun hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kam khafifin nasi min miskini badin tala min sahwati yabini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladal haqqi azimun adi. فإن فيض فضله في الناس جل عن التمييز والقياس قربه بعدد الأنفاس وجوده جار بكل حال فليس يختص بالأمثال ولا بأهل الجد والأفهام بل فيض فضل منعم وهاب فيه النساء يبصرن كالرجال. Ini jatuhnya Habib Ali Al-Fadhil Habib Al-Imam Allamatul Dunia, muridnya Imam Al-Haddad, Imam Allamatul Dunia Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Baqi. Dalam rasyafatnya itu beliau menyebutkan betapa di antara hamba-hamba Allah yang menyembunyikan dirinya di kalangan manusia. Orang nggak tahu dia, akan tetapi di mata Allah dia manusia yang agung, manusia yang hebat. Dan ini diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba ash'ath aghbar manfuh bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarah. Barangkali terkadang ada orang yang kelihatannya penampilannya nggak ada penampilan baik, artinya dari kostumnya nggak ada penampilan kostum para wanita, penampilannya biasa, bahkan cenderung dari penampilannya yang semacam itu biasanya diremehkan, pakaiannya lusuh, kurang rapi, kemudian juga kalau ngetok pintu orang mau bertamu, orang menghindar, ya itu namanya saya, dipikirnya begitu. Madfuh bil abwab, ditolak di semua pintu. Tapi orang yang mungkin di mata manusia dia remeh, tetapi di mata Allah Ta'ala seandainya dia berucap, ucapannya kontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Apalagi mereka di antara kaum salihin yang berciri daripada kesolehan mereka, ketakwaan mereka, istiqamah mereka di jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Dan para wali-walinya Allah. Ini kita sekarang hidup, ini sekarang kita tahun baru. Tahun baru sekarang 2023. Masya Allah, ini hari pertamanya nih. Ini hari pertama kita, tanggal 1 Januari 2023.
Di abad semacam ini masih ada wali-wali. Apakah masih ada para wali rasul ini? Dikatakan bahwasanya Imam Allamatul Dunia, beliau bilang, yaqulu qaumun an hudahum dhalu qad alimu fi asrina wa ghalu faqul lahum halla walakin jallu an ankarahum a'yunul juhali. Sebagian orang bilang para wali-wali di zaman itu sudah ada, sudah punah. Kalaupun ada sedikit sekali nggak ketahuan orang. Katakan kepada mereka, nggak punah. Mereka ada, tetapi mata kelelawar tidak bisa melihat matahari. Untuk melihat para wali-wali, nggak semua orang bisa melihat mereka. Harus dibutuhkan kacamata khusus. Kacamatanya nggak dijual di toko. Kacamatanya itu didapat dari para masyayikh, para rijal yang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, namanya kacamata husnul dzan, sangka baik kepada orang. Kalau kita sangka baik, kita bakal temukan para wali sholihin. Sampai beliau bilang, wa kam bi husnul dzanni min imdadi bannalaha man kana dzu rasyadi fi khamil imam abdul hadi yarawnahu nasu min al-juhali. Betapa dengan sangka baik anugerah Allah Ta'ala tercurah sesuai dengan volume sangka baiknya. Yang sangka baiknya besar, anugerahnya besar. Yang sangka baiknya kecil, ya kecil. Makanya ulama bilang al-madad ala badal masyhad. Anugerahnya Allah ya sesuai dari masyhadnya kita, dari prasangkanya kita. Dan kita sangka baik kepada orang nggak rugi, walaupun sangka baik kita keliru. Saya kira wali, nggak taunya, tapi nggak bakalan rugi. Sangka baik kita kepada orang nggak bakalan rugi, walaupun keliru. Dan sangka buruk kita kepada orang tidak bakal menguntungkan, walaupun tepat prasangkanya. Dan sangka buruk bisa menyebabkan seseorang sudul al-imah waliya dengan bahasa. Makanya disebutkan dalam hadis, khaslatan laisa fawqahu syai'un min al-khair husnul dzan. Husnul dzan ada dua hal, enggak ada yang lebih mulia dari dua perkara ini. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba-hamba Allah. Termasuk bentuk sangka baik kepada Allah dengan kita berprasangka baik kepada hamba Allah. Dan termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah dengan kita berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Ahsanul dzan bil muslimin wa in kana nadi. Sangka baik kepada muslimin walaupun orang yang kita sangka baik kosong dari kebaikan. Tidak ada lebih. Sampai dikatakan oleh beberapa ulama, seandainya saya berjalan dengan seorang berzina yang di depan mata saya. Saya jalan dengan dia, depan mata saya, dari sejak dia berzina, nggak lepas dari pandangan saya. Terus tahu-tahu kita jalan, terhalang sebuah batu besar atau sebuah pohon besar. Dia mengambil yang sisi kanan, saya ambil yang sisi kiri. Ketika terselip dengan batu atau dengan pohon tersebut, jumpa lagi di ujung, batu cuma 1 meter, pohon tidak lebih dari 1 meter. Jumpa lagi di ujung, maka saya akan beranggapan orang itu seorang wali besar di mata Allah Ta'ala. Loh kok bisa? Mungkin dalam sesaat dia taubat kepada Allah dan mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada ruginya bisa sangka baik. Apalagi di zaman yang semacam ini. Itu disebutkan bahwasanya Hadramaut negerinya para wali-wali, negerinya aulia wa shalihin. Dan alhamdulillah bumi kita, bumi Indonesia pun juga dipenuhi dengan para wali-wali, negerinya para wali-wali di sini juga. Subhanallah. Nah itu di Hadramaut itu ada beberapa tempat, beberapa kota itu tiap hari gerbang kotanya itu dilewati tidak kurang dari 40-an di sini. Padahal kampung yang kecil. Sampai beberapa orang di wilayah-wilayah tersebut di Hadramaut dicari, dia penasaran. Negeri ini kayaknya semuanya aulia, sholihin. Dia penasaran. Dia duduk depan pintu rumahnya di tangga sambil ngadep ke jalan dengan firasatnya, kira-kira yang potongan wali ada berapa orang sambil pegang tasbih. Dia itu, ini penampilan wali 1. Lihat lagi, oh ini penampilan wali 2. Hingga tanpa dia sadari
Itu udah berkali-kali muter dan hampir setiap orang yang lewat dia hitung. Sampai dia bilang semua orang di kota ini kayaknya wali semua dari penampilannya. Sampai dia lihat kayaknya ada satu orang nih lewat pakaiannya lusuh, nggak ada penampilan wali. Kerjaannya pun juga bukan kerjaan yang bagus, kelihatannya cuma kayak pemulung begitu. Maka dia urutkan ini sih nggak ada penampilan wali, nggak dihitung. Baru lewat dan nggak dihitung namanya orang, tahu-tahu orang pergi, nengok, bilang ya pulang, kenapa saya nggak hitung? Masukkan saya dalam hitungan kamu. Dikasih kepada orang tersebut. Adalah auliya wassalihin. Subhanallah. Sangka baik kepada semua orang dan ketika kita sangka baik kita dapat langsung bisa sangka baik kepada mereka. Syekhana Ibnu Umar ada cerita kepada kita sekalian. Ada satu orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari kesempatan, cari guru, cari syekh. Maka dia bilang ada seorang syekh mursyid yang menyampaikan orang kepada Allah Ta'ala. Maka dia datang kepada syekh tersebut dengan bawa hartanya udah. Dia mau luangkan hidupnya mengabdi untuk Allah, ingin sampai, ingin kenal kepada Allah Ta'ala. Datang kepada syekh tersebut, dia ketuk pintu rumah syekh itu. Oh ini syekh rupanya penipu, palsu. Dia ketuk pintu rumahnya, pas di jam bukan jamnya majelis, bukan waktunya majelis, waktunya itu syekh nongkrong bersama konco-konconya ini untuk maksiat, minum minuman keras, bikin hal yang haram. Maka dia ketuk di situ. Ini di dalam udah berkumpul beberapa orang dalam kemaksiatan, botol-botol minuman ada di situ. Maka dia bilang sama pembantunya, coba lihat siapa di situ. Diketok pintunya, sekali lagi bilang siapa? Bilang ada fulan, namanya disebut Abdul Jalil. Dia bilang Abdul Jalil, oh iya Abdul Jalil temannya kita, teman kita nongkrong kita tunggu. Dipikirnya begitu, bukain. Dibukain, masuk melihat syekh tersebut, langsung dia bersimpuh, dipegangin tangannya, dipegangin kakinya sambil menangis. Ya syekh, sampaikan saya kepada Allah. Dan ajaibnya ini orang, si murid ini yang bersungguh-sungguh saat ketemu guru palsu, dia nggak melihat ada botol, nggak melihat ada tempat maksiat, yang dia lihat cuma gurunya. Tadi dari si guru panik, salaman, dikira konconya dia panik, nggak tahu begitu melihat itu orang betul-betul bersimpuh depan dia, dan tetap terus nonton, dia tenang, alhamdulillah, dia pikir bakalan kebongkar aibnya dia. Nah akhirnya sudah, saya sampaikan kamu kepada Allah, kamu punya uang berapa? Saya sampaikan kamu kepada Allah gini, kamu kerja di pulau saya sana, dipekerjakan, diperbudak, di kebun ini. Di sini murid tetap husnul dzan, tetap sangka baik. Sampai subhanallah selama beberapa bulan dia dalam keadaan begitu, di hatinya nggak terlintas pikiran buruk kalau syekhnya ini adalah penipu, gurunya adalah penipu. Hingga akhirnya ketika meninggal salah seorang wali di zaman tersebut, itu para wali-wali mereka kumpul bersama pemimpin mereka al-kutub. Kemudian bertanya, fulan wali yang menduduki jabatan ini meninggal dunia dengan jiwa. Maka siapa yang akan kita tempatkan dalam posisinya ini? Maka pemimpinnya ini bilang, biar Abdul Jalil kita tempatkan di situ, kesian dia orang. Dia sungguh-sungguh mau sampai kepada Allah, dapatnya tukang tipu. Kalau ini kesempatan, biar dia duduk di tempat wali tersebut. Siap, semua yang turun. Maka mereka bertawa itu doa kepada Allah Ta'ala. Abdul Jalil lagi di kebunnya, lagi merawat tanamannya si guru palsu itu, guru kandungan itu. Ketika di kebunnya, dalam sesaat Allah Ta'ala berikan futur, dibukakan hingga memandang dunia dengan pandangan yang beda. Terbuka, kebongkar hijab dari syekhnya tersebut yang menyatakan gaduhan dan palsu. Tapi karena kesungguhan niatnya, Allah Ta'ala kabulkan dari dunia aja untuk sampai kepada Allah. Keesokan harinya dia datang kepada syekhnya begitu. Dia bilang, ya syekh, saya pamit, saya mau pergi. Begitu saya harus pulang, nggak dibongkar daripada aib dan kekurangan syekh tersebut, dan dia melanjutkan perjalanannya menempuh jalan para aulia atau salihin. Husnul dzan, orang yang sangat baik
nggak bakalan rugi, nggak bakalan menyesal. Pasti anugerah Allah Ta'ala tercurah kepada orang tersebut. Sangka baik kepada orang, sangka baik kepada semuanya. Disebutkan mereka para wali-walinya Allah, para awliya Allah Salihin. Apa cirinya mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya para awliya Allah Salihin. Teladani takwa mereka, teladani istighfar mereka, teladani di dalam bagaimana peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Zainal Habib Zainal Abdul Segaf, para salaf kita itu mereka adalah orang yang menjadi pakar di dalam keilmuan dan menjadi pakar di dalam peribadatan dan menjadi pakar di dalam adab, menggabungkan tiga hal ini. Nah, kamu kalau mau menempuh jalan mereka, manfaat kita, fala yafutuhul mihrab, wa manfaatuhul mihrab, fala tafutuhul adab. Yang gagal di dalam kitab, gagal menekuni keilmuan mereka, artinya peringkat keilmuan yang tidak bisa sama seperti mereka, maka jangan gagal di dalam mihrab, dalam beribadat. Ibadatnya juga nggak bisa sama seperti ibadatnya mereka. Cuma sedikit. Kalau Imam Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, Imam Segaf siang 4 kali hatam Quran, malam 4 kali hatam Quran. Dan kita paling rendah nggak bisa seperti mereka. Ya walaupun witir 11 rakaat, Nabi 11 walaupun 3 rakaat, duha walaupun 8 rakaat, begitu. Quran walaupun 3 lembar atau 4 lembar setiap harinya. Ketika kita gagal dalam kitab, jangan gagal dalam mihrab. Dalam mihrab kita gagal, pas-pasan amalan kita dalam mihrab. Jangan gagal dalam adab. Adab seperti adabnya mereka, seperti akhlaknya mereka, seperti husnul dhannya mereka, seperti kebersihan hati mereka, sangka baik mereka kepada orang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wal Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir sahib Masnad al-Karim, seorang ulama besar, guru besar, pamannya Habib Abdullah bin Rabi Yahya dan gurunya beliau. Al-Habib Tahir ulama besar dan orang yang paling alim di zamannya. Bahkan adiknya beliau itu juga Habib Abdullah bin Husain untuk taat patuh kepada beliau. Tapi Habib Tahir bin Husain ini punya keistimewaan. Tiap kali dengar ada ulama, dia bersimpu di hadapan ulama tersebut. Dia selalu kemana-mana bawa kitab kalau dakwah. Kalau ketemu ulama siapapun, dia buka kitab. Bukan ya Habib, izinkan saya ya Syekh, saya ngambil ijazah, baca kitab ambil berkah biar saya diakomodir. Baik ulama itu yang lebih tinggi levelnya dari dia, atau sederajat, atau bahkan yang lebih muda dari dia, selalu datang kepada setiap orang yang dengar ada ulama, dia bilang saya mengaji kitab biar diakomodir, ambil sana. Radhiyallahu anhu warḍah. Ini akhlak dan gak bakalan rugi orang yang semacam ini. Imam Ali Zainal Abidin kemana ada ulama beliau datang begitu, dan beliau pun duduk di hadapan di majlisnya para ulama tersebut untuk menyimak, mendengarkan. Dia bilang ilmu itu harus didatangi. Di mana pun ada majlis itu datang dan hadir. Wahakala. Nah saudara-saudara sekalian, anugerah Allah Ta'ala demikian luas, nggak bisa dibatasi oleh zaman. Sebab mereka para wali-wali yang zaman dulu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ngasih mereka? Siapa yang melatih mereka jadi wali? Allah yang memberikan anugerah. Mereka bukan apa-apa kalau bukan anugerah Allah. Mereka menjadi orang mulia karena Allah memberikan anugerah kepada mereka. Dan mereka telah wafat, tapi sang pemberi anugerah maha hidup dan senantiasa hidup dan senantiasa memberi. Kita kalau baca Asmaul Husna, kan di situ ada namanya Al-Mu'ti, sang pemberi. Dulu Allah Mu'ti, pemberi. Sekarang masih memberi atau enggak? Masih memberi dan senantiasa memberikan anugerah.
tatkala Imam Abdullah bin Abdul Haddad di masanya beliau Masya Allah dikenal di masyarakat dengan keilmuannya. Ada beberapa orang bilang kepada khalifahnya Syekh Abi Bakar bin Salim, dia bilang, lihat ada anak muda namanya Abdullah Haddad, dia mau jadi seperti seolah-olah dirinya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, mau nyanyiin Syekh Abi Bakar bin Salim. Jadi provokator dari zaman dulu datang kepada ulama ini untuk lihat Abdullah Haddad, dia mau nyanyiin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka di omong-omongan ini dibawa di hadapan Al-Muslim, cucunya Syekh Abu Bakar, dan di situ ada Habib Abdullah Haddad. Terus Habib Abdullah Haddad berkata, ketika dia diucapkan demikian, ditanya, ya Abdullah Haddad, ini orang ngomong begitu. Maka Habib Abdullah Haddad bilang, ya Habib, siapa yang memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim maka derajat kewalian yang demikian besar? Bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Dan sekarang Allah Ta'ala bisa tak memberi kepada saya seperti yang Allah Ta'ala lakukan kepada Syekh Abu Bakar? Dengan begitu, Hadal Habib dia berkata, na'am, yu'ti wa ziyadah, yu'ti wa ziyadah, yu'ti wa ziyadah. Allah Maha memberikan kau anugerah itu dan lebih lagi. Engkau bisa dapatkan hal yang sama dan lebih daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Cuma kita jangan putus asa di dalam menempuh jalan mereka. Al-Habib Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Juhri itu beliau bilang, ketika saya menempuh jalan thariqah yang khusus ini untuk sampai kepada Allah, maka guru-guru di zaman saya, ulama di zaman saya pada bilang, ya Hasan, jalan yang kamu tempuh sudah punah. Jangan habiskan waktu kamu untuk menempuh jalan yang udah gak bisa lagi, mau jadi wali udah habis zamannya. Kata Habib Hasan bin Shalih, gurunya Habib Ali Hakim. Habib Hasan bin Shalih dengan ini ucapan bukan bikin saya tambah lemes, tapi bikin saya tambah semangat, makin semangat untuk menempuh jalan tersebut hingga beliau menjadi seorang wali besar, ulama besar, seorang Al-Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang wali yang agung, wali yang besar. Hadal Habib Hasan bin Shalih di antara kewalian beliau, istiqomahnya beliau itu nggak pernah ninggalin tahajud, nggak pernah ninggalin qiyamul lail, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Dirinya sibuk sama ibadat, sibuk sama dakwah, sibuk sama Quran. Dan hobinya beliau, tahu hobinya apa? Sholat. Dia menulis sebuah buku kecil, tipis. Apa namanya? Dikasih nama buku Risalah Sholat yang Berat. Sholatnya para wali. Diajarkan ketika orang berdiri mau takbir sholat, apa yang dia bayangkan di benaknya. Ketika berucap Allahu Akbar, apa yang seharusnya dibayangkan di benaknya. Ketika dia membaca surat Fatihah ayat demi ayat, apa yang terlintas di benaknya, diajarkan seperti apa. Itu sholatnya para wali-wali. Itu waktu beliau bersama sahabatnya berziarah kepada satu ulama wali besar di satu kota. Dia bilang, ya Habib, kita mau baca kitab di hadapan kau. Habib Hasan bin Shalih kepada wali tersebut. Silahkan. Ini baca daripada kitab Rosyafat, sahabatnya beliau. Dia bilang, ini kitab Rosyafat ini itu tidak ada yang bisa mensyaratkannya kecuali orang yang kewaliannya seperti Imam Ibn Arabi. Rosyafat yang tadi kita kutip syair-syair beliau punya alam atau dunia. Kemudian Habib Hasan bin Shalih baca kitabnya beliau yang judulnya Risalah Sholat yang Berat, kitab tipis. Ketika didengarkan, sampai mana didengarkan, kemudian itu wali berkata, seandainya bisa dilihat, saya nggak kenal siapa penulisnya. Seandainya penulisnya masih hidup, patut didatangi, walaupun tempatnya jauh, patut diziarahi untuk mengambil berkah dari dia. Padahal penulisnya baca kitab. Sehingga sahabatnya itu masih tahu, ini dia penulisnya, tapi dicolek. Dia jangan bersih. Jangan dibongkar, jangan diberikan. Ada muridnya wali tersebut berkata, la'allahu wasif, mungkin penulisnya hanya mensifatkan sifatnya sholat wali-wali. Dia belum mencicipi.
Maka dia bilang, wahai muridku, kamu tak tahu apa-apa. Ini orang yang mengucap begini, dia sudah mencicipi dan dia tahu rasanya hingga dia bisa mengucap ucapan yang semacam ini. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Ada Habib Hasan bin Saleh pernah satu kali beliau sakit demam. Ini wali Allah. Itu dibungkus, diselimutin dengan selimut sampai 7 lapis, demamnya masih terasa sampai keluar. Tetapi begitu tengah malam datang waktu tahajudnya dia, maka dia pukul pahannya dia, bangun dia susu, bangun wahai nafsuku yang busuk yang ingin menjegal aku dari tahajud. Mau demam mau sakit tahajud jalan terus. Dilempar itu selimut dan itu menggigil badannya. Dia panggil anaknya, apa toh? Abdullah bin Hasan bin Saleh, putra beliau. Bawa sini air wudhu, dibawakan air wudhu, dia wudhu dan dia sholat. Dia sholat tahajud seperti biasa dan ditutup. Biasanya itu dia kalau tahajud ditutup tahajudnya dengan 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut dia baca rakaat pertama Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan rakaat terakhir dia baca nggak banyak, cuma surat Qul huwallahu ahad al-Ikhlas, hanya 90.000 kali. Begitu udah selesai berhenti, sakit lagi. Tapi mau sakit, mau apapun yang dia derita, nggak mau meninggalkan daripada istiqamah beliau tahajud beliau. Hal yang paling beliau suka adalah sholat. Pernah sekali beliau itu di tubuhnya ada tumor yang harus dipotong, diamputasi, harus dipotong tumor dan lebih di belakang tubuhnya. Dan dulu nggak ada rumah sakit, nggak ada obat bius untuk melakukan operasi. Jadi biasanya orang itu kalau mau dioperasi itu sudah disiapkan besi panas yang menyala, langsung dipotong, diikat tubuhnya itu, dipotong bagian yang mau dibuang, terus ditempelkan dengan besi panas untuk menghentikan perdarahan. Itu berat, sulit sekali, tapi memang seperti itu caranya. Nah itu dokter bilang ini harus dipotong bagian tubuhnya itu. Dan cara operasinya seperti ini. Harus kita lihat juga Habib Abdullah bin Hasan putranya. Ayah saya sudah tua, masa mau saya ikat? Tapi ini harus dipotong, kalau nggak bisa mencelakakan dirinya. Ditanya, kira-kira kamu perlu waktu berapa lama untuk operasi? Di operasi kalau semuanya udah siap, besinya udah nyala, alat-alat udah siap, ya sekitar 15 menit atau 20 menit. Nggak ada. Saya punya waktu segitu, kamu bisa kerjakan begitu kapan? Saat habis sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib, ayah saya itu selalu sholat ba'diyah maghrib. Itu sholat ba'diyah maghrib itu panjang banget, bisa setengah jam lebih. Berdiri itu belum lumpuh tuh. Kamu lakukan operasi kamu dalam 10 menit, 15 menit saat dia sedang sholat ba'diyah maghrib. Maka habis sholat maghrib, abahnya berdiri. Begitu abahnya berdiri, dia kalau udah sholat gak sadar sekeliling. Maka langsung dari belakang bajunya disobek, bagian pundaknya, sebab yang mesti apa namanya, yang ada di rumahnya, disobek dari belakang, langsung dipotong, kemudian ditempelkan besi panas, kemudian diperban lagi, operasinya sekitar 15 menit. Udah selesai, udah api, nggak bergerak, tetap sholat, tidak bergerak sedikit juga. Sampai akhirnya ruku, selesai sholatnya, salam dari sholat, dia panggil anaknya, Abdullah, lebih apa? Coba lihat di belakang abah ini, di punggung abah ada apa? Seperti ada semut yang menggigit. Bukan semut, tapi baru kita potong. Subhanallah, dia tidak merasakan apa juga. Itu Imam Abdul Wahab Sya'rani dia menyebutkan di antara sholatnya para wali-wali, itu di antara mereka yang bilang kepada anak-anaknya, kalau saya udah sholat, kalian mau berisik dah. Kenapa? Sebab dianilah ahiskum. Saya kalau udah sholat udah nggak tahu sekitar, nggak tahu ini ada suara apa, ini ngomong apa. Jadi kalau udah apanya sholat, anak mau jerit-jerit, mau teriak, mau bertentang, nggak. Ayah ini tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat dia sholat. Tadi malam sedang pagi lagi sholat, tahu-tahu rumahnya terjadi kebakaran hebat di tempat beliau sholat itu. Sampai itu pembantunya, teman-teman di tetangganya itu berupaya memadamkan. Sampai dulu, ya
sujud kayak biasa, lama sujudnya, sampai akhirnya api berhasil dipadamkan, Imam masih tetap sholat. Begitu selesai dari sholat, dia melihat itu udah berantakan, itu udah angus, begitu tapi api sudah berhasil dipadamkan. Dia tanya, apa yang terjadi? Kenapa ini? Bilang kebakaran. Waktu kamu sholat terjadi kebakaran. Kita teriakin kamu, tapi kamu nggak sadar. Kamu nggak ada yang saya panggil. Maka dijawab, saya sibuk dengan kebakaran yang lain. Saya sibuk dengan api yang lain, dengan api yang lebih besar, hingga api yang kecil tidak kelihatan. Tidak kelihatan tuh api dunia ini. Pernah sekali beliau lagi sholat di masjid. Tahu-tahu tiang masjid yang terbuat dari batu yang solid itu runtuh jatuh ke bawah. Orang yang di pasar, di luar masjid, orang yang ada di pasar jauh itu sampai mereka kaget terkejut. Saking dentumannya demikian keras. Kalau imam tetap saja sholat di masjid tidak masalah. Ketika selesai sholat dia tanya kapan ini runtuhnya, kapan runtuhnya. Ada satu orang nanya kepada seorang wali Allah. Dia tanya, kamu kalau sholat, pernahkah kamu dalam sholat itu terlintas hal lain selain daripada sholat? Maka dia jawab, apakah ada hal lain yang lebih lezat dari sholat hingga harus saya pikirkan di dalam sholat saya? Kalau ada yang lebih lezat dari sholat, ya mungkin bakal kepikiran. Cuma kamu nanya, ada nggak pikiran saya saat lagi sholat kepikiran dengan hal lain? Kalau hal itu lebih lezat dari sholat mungkin. Tapi saya mau tanya, memang ada hal yang lebih lezat dari sholat hingga sampai menghantui saya dalam sholat saya? Kalau buat dia nggak ada, buat kita banyak. Buat kita banyak. Maaf, orang kadang sholat yang dipikirin hal lain. Orang sholat gitu, sholat pakai buru-buru mikirin apa? Mau iklan. Ya? Mau lagi istirahat, lagi sholat dia mikirin bola. Subhanallah. Itu mereka itu adalah kesibukan duniawi mereka, tidak menjaga mereka dari hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Nah karena itu, Al-Syekh Al-Habibzan bin Ibrahim bin Sumaid itu beliau bilang banyak daripada sadar alamin futuhnya mereka di dalam sholat. Kenapa? Sebagai bentuk warisan dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan kesukaan saya, hobi saya di dalam sholat, kelezatan di dalam sholat. Nabi kalau di sholat itu, sahabat bilang pernah satu kali Nabi dari sholat tahu-tahu mendekat sampai dekat ke mihrab. Lalu sholat bersama sahabat Nabi, mendekat sampai dekat ke mihrab. Hampir-hampir tentunya nempel ke dinding mihrab. Tahu mundur selangkah, mundur lagi selangkah. Hampir-hampir itu bagian belakang tubuhnya nempel dengan soft yang pertama yang di belakang Rasulullah. Terus kembali ke tempat semula. Selesai dari itu semua, ditanya, ya Rasulullah, tadi kami heran dengan sholat yang kamu lakukan. Kau maju sampai nempel ke depan, mundur sampai ke belakang, terus kembali ke depan. Apa yang terjadi? Nabi bilang saat saya sholat, tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan hijab saya. Dibukakan hijab seolah-olah saya melihat surga depan mata. Sampai saya mendekat. Itu saya melihat surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara yang saya lihat itu ada buah anggur surga. Hampir saya mengambil buah anggur tersebut. Kalau saya ambil, niscaya kalian akan memakannya ke hari kiamat tidak bakalan habis. Sebab tiap kali diambil, dia langsung tumbuh lagi. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba berubah, channelnya berubah, ditampilkan neraka dengan segala macam azab yang ada di dalamnya. Maka saya mundur sampai hampir dekat ke sof yang belakang, yang di belakangnya Nabi Muhammad. Hingga akhirnya ditutup lagi pandangan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wali Allah, dia bilang, saya kapanpun saya mau ngomong nama Allah, bisa kapanpun juga. Dan kapanpun saya mau mendengar dari Allah, bisa saya lakukan kapanpun juga. Ditanya bagaimana caranya? Kalau saya mau ngomong nama Allah, saya masuk dalam sholat. Sholat adalah menajat akal kepada majikan.
Dan kalau saya mau mendengar dari Allah, saya buka Quran. Quran adalah nasihat Allah kepada hamba. Subhanallah. Nah, ini storynya mereka. Apa storynya kita? Apa ceritanya kita? Apa kisah kita dengan Al-Quran? Apa kisah kita dengan sholat? Nah, kalau kita subuhnya aja masih awal sama nafsu, untuk sholat subuh aja masih berantem sama nafsu kita, masih naik ulur dengan nafsu kita. Bagaimana kita akan menempuh jenjang kewalian yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja satu orang bilang, nanya kepada gurunya, ya Syekh, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan bisa mencapai ma'rifah, pengenalan kepada Allah? Maka dijawab oleh guru tersebut, la wala man hamma bil ma'siyah. Jangankan yang maksiat, yang niat, yang tekad mau maksiat aja gak bakal mencium aroma kewalian. Tapi kita harus mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, membersihkan nafsu kita. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, dia berjalan bersama sahabat beliau Syekh Ahmad Makarim, kemudian berdiskusi. Saat mereka lagi diskusi tentang saya di lomba perjalanan menuju Allah Ta'ala, tahu-tahu ada beberapa buruh tani bekerja di ladang. Kebetulan seorang wanita yang bekerja di ladang. Tahu-tahu dia berlari mendekati Habib Ali Haji. Syekh yang Ali Haji, yang Ali Haji. Habib Ali berhenti, yang lagi diskusi ini. Tahu-tahu dia berhenti, dia nengok ke belakang. Wanita itu kan saya cuma mau bilang, ma dhara'a an-nas 'anillah illa nufusuhum. Yang membuat orang terputus, terjegal dari Allah, jangan salahkan orang, tapi salahkan nafsu mereka. Itulah sendiri yang menjegal mereka untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Udah itu jalan ke orang. Habib-habib tengok-tengokan, kita lagi bicara hal tersebut, tahu-tahu ada wanita yang kita kira orang biasa aja, pekerja buruh tani, gak kita dikasyaf oleh wanita tersebut yang tidak kita kenal, langsung dia menutup dalam pembicaraan kita. Wah, karena itu perbaiki diri kita, buat kita istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita hadir malam hari ini ya di dalam hallnya Habib Ja'far Al-Karam yang kedua, dan juga hari lahir majelis Jati Sumonegoro yang ke-5 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Kita mau jadi keluar dari majelis ini menjadi manusia yang makin baik, makin takwa, makin istiqamah. Enggak sulit mau menempuh jalan mereka, enggak sulit. Itu Syekh adalah Habib cerita. Kalau dulu itu dibilang oleh Syekh Abdullah bin Ahmad, orang itu kalau mau mencapai menduduki kursi kewalian, antriannya panjang. Antriannya panjang. Kenapa? Sebab yang melamar banyak. Tapi kalau sekarang ada Syekh Abdullah bin Ahmad, antriannya kosong. Asal istiqomah sedikit aja langsung ambil ke tempat. Ambil ke tempat. Kenapa? Orang melamarnya tidak ke situ, melamarnya yang lain, hal-hal duniawi. Tapi yang ingin mencari itu semuanya, itu kosong antriannya. Tinggal kita sedikit istiqomah, sholat jamaah jangan tinggal. Kemudian juga wirid, zikir, walaupun hal yang simpel seperti wirdul latif atau rafidul hadat atau rafidul atas, hal-hal yang semacam ini. Kemudian juga Al-Quran, walaupun 3 lembar, 4 lembar, kalau bisa 1 juz, 2 juz, alhamdulillah. Sholat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Kemudian juga dia berlail walaupun 15 menit sebelum subuh. Prioritaskan itu semuanya. Maka niscaya kita akan menjadi hamba prioritas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mudah-mudahan berkat Allah Salihin, Allah Ta'ala dekatkan kita kepada mereka. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita cinta kepada mereka. Beruntung orang yang cinta kepada para awliya wassalihin, dan lebih beruntung lagi orang-orang yang dicintai oleh para wali-wali Allah yang punya tempat di hatinya mereka, para wali-wali, para awliya wassalihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat mereka dan guru-guru kita, khusus adalah diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا
ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.